Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ulha Rizky Putri Utami dengan nomor NIM 20520100006 akan menjelaskan tentang apa itu gempa. Gempa bumi adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer, dan momen magnitudo adalah skala yang paling umum digunakan. Kata gempa bumi digunakan untuk menggambarkan peristiwa seismik apapun, baik yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh manusia yang menghasilkan gelombang seismik. Penyebab gempa bumi. Penyebab gempa bumi ada beberapa. Yang pertama, pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan disebabkan oleh lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Yang kedua, pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Yang ketiga, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Gerak lempeng yang tersaling bertumbukan juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling berdekatan juga berdampak pada terbentuknya gunung. Yang keempat, gempa bumi yang paling parah biasanya atas lempengan komersial dan translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit. Beberapa gempa bumi ini juga dapat terjadi dalam gunung berapi. Selanjutnya, jenis-jenis gempa. Yang pertama, berdasarkan penyebab, berdasarkan kedalaman, berdasarkan gelombang atau getaran. Gempa bumi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada tektonik, disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik, seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Yang kedua, vulkanik, terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Yang ketiga, ada runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur atau pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Yang keempat, ledakan. Gempa bumi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai jenis ledakan yang besar. Salah satunya adalah bom nuklir. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Dalam gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Menengah. Gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan jaringan dan getaran lebih terasa. Dangkal. Gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Gempa bumi berdasarkan gelombang atau getaran. Yang pertama, primer. Gelombang atau getaran yang merambat dari tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum.
Yang kedua, sekunder. Gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika gempa? Yang pertama, hindari kepanikan dan coba tenang. Yang kedua, segera keluar dari bangunan. Yang ketiga, gunakan tangga darurat. Yang keempat, jangan gunakan lift. Yang kelima, berlindung dari reruntuhan dalam gedung. Terima kasih, sekian dari penjelasan gempa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.